Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Logistik, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Undip akan membahas sebuah topik yaitu mengenai proses dan mekanisme penganggaran dalam pengelolaan logistik pelayanan kesehatan. Sebelum masuk ke topik utama, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai strategi penganggaran dan pengelolaan logistik pelayanan kesehatan. Keuangan merupakan salah satu dari tujuan manajemen logistik. Maksud dari tujuan ini adalah penganggaran dilakukan untuk mencapai tujuan operasional dengan biaya serendah-rendahnya. Selanjutnya, apa itu penganggaran? Penganggaran merupakan proses perumusan rincian kebutuhan dalam suatu skala standar berupa mata uang dan jumlah biaya yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan tujuan keuangan manajemen logistik. Bagaimana penganggaran dalam pengelolaan logistik pelayanan kesehatan? Pertama, penyusunan anggaran menyesuaikan dengan ketersediaan dana dengan memperhatikan peraturan yang terkait. Kemudian penyusunannya berdasarkan prinsip dasar yaitu efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta adil. Selanjutnya terkait dengan apa saja fungsi dan manfaat penganggaran dalam pengelolaan logistik kesehatan. Fungsi penganggaran dapat kita lihat dari berbagai bidang, seperti bidang planning, diantaranya yaitu membantu memilih tujuan. Kemudian ada bidang koordinasi, diantaranya membantu menilai kesesuaian rencana. Dan yang terakhir adalah bidang controlling, diantaranya yaitu membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran. Selain fungsi, kita juga perlu tahu apa manfaat dari sebuah proses penganggaran. Di antaranya yaitu sebagai pedoman kerja. Manajer dapat melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi. Perusahaan dapat melihat anggaran dan rencana yang telah dibuat dan dibandingkan dengan kegiatan yang terjadi. Yang ketiga, memeriksa keuntungan. Di sini kita dapat melihat produktivitas dan keuntungan yang didapat perusahaan berdasarkan perencanaan dan hasil yang didapat dalam satu periode yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu koordinasi kerja, membantu semua bagian untuk saling mengontrol dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Bagaimana prosedur perencanaan logistik secara umum? Yang pertama, yaitu menentukan kebutuhan logistik. Di sini masing-masing unit kerja menentukan kebutuhan logistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian, unit-unit kerja mengusulkan nama-nama barang yang akan dibeli atau yang akan diadakan kepada unit logistik. Selanjutnya adalah penyusunan daftar nominasi barang. Di sini, setelah semua usulan kebutuhan logistik dari setiap unit kerja terkumpul sesuai dengan jadwal, maka pihak-pihak yang berkompeten dalam memutuskan pengadaan logistik akan memulai proses penyusunan daftar dan nominasi barang. Kemudian, mendapatkan informasi spesifikasi barang yang akan dibeli. Di sini unit logistik dapat menelusurinya kepada pemasok atau supplier, survei langsung ke pasar maupun surfing di internet. Dan yang terakhir adalah pengadaan logistik. Tahap-tahap dalam perencanaan pengadaan obat. Yang pertama adalah tahap pemilihan obat, yaitu untuk menentukan obat yang benar-benar diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapat perencanaan obat yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat, yang meliputi obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medis, dan statistik yang memberikan efek terapi jauh lebih baik dibandingkan dengan resiko efek samping yang ditimbulkan. Kemudian, jenis obat yang dipilih seminimal mungkin untuk menghindari duplikasi dan kesamaan jenis. Lalu, jika ada obat baru, maka harus ada bukti yang spesifik untuk terapi yang lebih baik. Kemudian, menghindari penggunaan obat kombinasi, kecuali jika obat kombinasi tersebut mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan dengan obat tunggal. Yang kedua adalah tahapan kompilasi pemakaian obat.
Tahapan ini adalah rekapitulasi data pemakaian obat di unit pelayanan kesehatan yang bersumber dari laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO. Kompilasi pemakaian obat dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung stok optimum. Informasi yang diperoleh adalah: yang pertama, pemakaian tiap jenis obat masing-masing unit pelayanan kesehatan per tahunnya. Yang kedua, presentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun seluruh unit pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pemakaian rata-rata untuk setiap jenis obat untuk tingkat kabupaten atau kota secara periodik. Yang ketiga adalah tahap perhitungan kebutuhan obat. Dalam merencanakan kebutuhan obat, perlu dilakukan perhitungan secara tepat. Perhitungan kebutuhan obat dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode konsumsi dan atau metode morbiditas. Metode konsumsi adalah metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian untuk metode morbiditas adalah perhitungan kebutuhan obat yang berdasarkan pola penyakit. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit, waktu tunggu, dan juga stok pengaman. Tahap keempat adalah tahap proyeksi kebutuhan obat. Proyeksi kebutuhan obat adalah perhitungan kebutuhan obat secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada periode yang masih berjalan dari berbagai sumber anggaran. Terakhir yaitu tahap penyesuaian rencana pengadaan obat. Dengan melaksanakan penyesuaian rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia, maka informasi yang didapat adalah jumlah rencana pengadaan, skala prioritas masing-masing jenis obat, dan jumlah kemasan untuk rencana pengadaan obat tahunan yang akan datang. Beberapa teknik manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan dana dalam perencanaan kebutuhan obat, yaitu bisa dengan cara analisa ABC maupun analisa VEN. Analisa ABC mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya, yaitu untuk kelompok A sekitar 50 hingga 60% dari investasi tahunan. Untuk kelompok B, penyerapan dananya sekitar 30 hingga 40% dari investasi tahunan, dan untuk kelompok C, penyerapan dananya yaitu sekitar 10 hingga 20%. Analisa VEN mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis pada kesehatan. Terdiri dari kelompok V, yaitu kelompok obat vital, diantaranya life saving drugs. Kelompok E adalah kelompok obat yang bekerja kausal, dan yang terakhir adalah kelompok N, yaitu obat penunjang yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk meringankan gejala. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu proses dan mekanisme penganggaran logistik kesehatan. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami, kita langsung mempelajari contoh pengimplementasiannya. Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun merupakan rumah sakit swasta, sehingga terkait pendanaan untuk pengelolaan persediaan obat menggunakan RAPB. RAPB ini diberikan dari rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan dari instalasi farmasi di rumah sakit tersebut. Untuk proses penganggaran pengadaan obat di instalasi farmasi menjadi tanggung jawab bagian keuangan dan juga tanggung jawab dari kepala instalasi farmasi di rumah sakit tersebut. Adapun untuk mekanisme penganggaran obat, yaitu melakukan perencanaan penyusunan kebutuhan anggaran yang dibuat setiap tahun berdasarkan konsumsi obat pada tahun sebelumnya. Lalu, kepala instalasi farmasi akan menerima daftar kebutuhan yang sudah diperiksa dan melakukan perhitungan rencana perbekalan farmasi dan anggaran yang dibutuhkan. Kemudian, akan diajukan ke bagian tim anggaran. Selanjutnya, penganggaran logistik barang umum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah.
Untuk proses penganggarannya memiliki dua sistem, yaitu sistem APBD dan juga BLUD. Dalam penganggaran berdasarkan dana APBD, setelah tersusunnya rencana APBD, kemudian akan ada pembahasan antara RSUD Kota Depok dengan DPRD mengenai rencana kerja dan anggaran yang dimiliki oleh RSUD Kota Depok. Setelah itu tersusunlah dokumen pendapatan dan anggaran RSUD Kota Depok. Untuk anggaran yang berasal dari BLUD, setelah adanya rencana bisnis anggaran yang disusun oleh bagian keuangan, maka inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam pengadaan barang kebutuhan. Nah, itu tadi penjelasan terkait penganggaran logistik di pelayanan kesehatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya teman-teman.